Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran BK-TIK kelas 8. Materi kita lanjutkan pada modul 4, yaitu mengatur jarak paragraf, orientasi halaman, dan menyisipkan tanggal. Sebelum kita memulai pada pelajaran pagi hari ini, silahkan kalian baca doa terlebih dahulu. Jika sudah, kita lanjutkan ke materi pertama, yaitu mengatur jarak antar paragraf. Nah, untuk melakukan praktik hari ini, kita menggunakan file yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu file tips memilih nama yang cantik ya, kalau nggak salah. Oke, sekarang Bapak panggil. Ini dia tips nama cantik. Ya, ini dia filenya yang telah kita buat sebelumnya. Ini tampilannya akan Bapak perkecil agar bisa kita melihat materi dan praktik yang kita kerjakan dalam satu layar. Baik, perhatikan yang pertama. Untuk mengatur jarak antar paragraf, pertama pilih semua teks kembali, klik tab home menu, klik tombol paragraf, dialog box pada ribbon. Sebelumnya, kalian bisa pelajari terlebih dahulu modul 4 ini pada Classroom. Sudah Bapak sisipkan filenya. Setelah kalian pelajari modulnya, lalu kalian ikuti tutorial pembelajaran basic pada modul 4 ini. Baik, Bapak lanjutkan. Klik tab home menu, klik tombol paragraf dialog box pada ribbon. Nah, ini tahapannya. Klik home, kemudian box paragraf, nanti akan muncul menu seperti ini. Oke, kita coba praktikkan terlebih dahulu. Di sini kita disuruh pilih semua teks. Oke, papan besar, kita tandai semua teks. Nah, sudah selesai. Kita kecilkan lagi, papan besar. Kemudian klik tab menu, klik tombol paragraf dialog box pada ribbon. Oke. Menu, kemudian ini pada ribbon paragraf kita klik boxnya. Oke, sudah sesuai. Oh, ini bisa. Jadi ini kita kecilkan saja. Biar bisa dilihat. Oke. Ini Bapak tandai. Oke. Home, kemudian paragraf. Oke, selanjutnya pada kotak dialog yang muncul, klik tab indent and spacing. Pada bagian spacing, isikan before 5 dan after 5. Oke. Spacing, nah ininya 5. Ya, before afternya 5.
kemudian kita klik OK. Nah, berarti ini jarak. Jadi jarak antar paragrafnya kita berikan jarak before sebelum teks dan setelah teks itu adalah 5. Kemudian ini sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengatur jarak, indentasi atau jarak teks terhadap margin. Margin itu batas kiri, batas kanan ya, atau batas atas dan batas bawah antara teks dan tepian. Sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Pilih kembali semua teks. Oke, kita pilih semua teks. Pada tab home menu, klik tombol paragraf dialog box pada ribbon, kemudian pada klik tab indent and spacing, pada indentation isikan left 1 dan right 1, klik OK. Klik home, sudah home, ribbon paragraf, kemudian indent and spacing. Sekarang kita perhatikan indentation ya, berikan 1, left nya 1 dan right nya 1. Kita kasih 1, F nya 1. Klik OK. Nah, berarti jarak antara kanannya ini adalah 1 cm dan kirinya adalah 1 cm. Ini fungsinya untuk mengatur jarak, indentasi atau jarak teks terhadap margin. Yaitu indentationnya left-nya 1 dan right-nya 1. Langkahnya. Kemudian langkah keempat, klik 3 kali pada paragraf 1, tekan Ctrl OK. Ini kita lepaskan tandanya, kemudian kita pilih paragraf ke-1, klik 3 kali pada mouse. Ini untuk menandai satu paragraf. Kemudian paragraf kedua, klik 3 kali lagi juga, tapi sebelumnya kita tahan Ctrl. CTRL ini kontrol ya pada keyboard. 1, 2, 3. Sudah. Seperti ini contohnya. Bapak perhatikan. Nah, seperti ini ditandai. Kemudian pada step 5-nya, klik tombol paragraf dialog box pada ribbon. Pada bagian spesial, pilih first line, isikan pada by sama dengan 1, klik tombol OK. Sekarang Bapak kecilkan, kita coba. Sama seperti tadi, ribbon home, kemudian pada paragraf, klik pada tombol ini. Kemudian perhatikan pada indentnya, paragraf dialog pada ribbon, spesial. Perhatikan ini contohnya paragraf indentation. Nah, di sini dia berarti spesial. Tapi first line, nah berarti baris pertama
itu kita kasih jarak 1. Oke, kemudian klik oke. Nah, perhatikan perubahannya. Nah, sekarang Bapak perhatikan sebelum kita rubah dia seperti ini. Nah, jaraknya baris pertamanya adalah rata. Kemudian ketika kita berikan perintah seperti tadi, berikan jarak 1 cm ke arah kanan pada baris pertama pada paragraf 1 dan 2, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini yang terjadi setelah kita memberikan instruksi atau perintah pada materi mengatur jarak indentasi atau jarak teks terhadap margin, tapi ini adalah pada bagian paragraf 1 dan 2 baris pertama. Itu untuk memberikan namanya baris baru ya. Nah, ini selanjutnya kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengatur margin, ukuran, dan orientasi halaman atau page size. Nah, kita mengatur margin, ukuran, dan orientasi. Perhatikan langkah-langkahnya. Klik tab menu page setup, pilih tombol page setup dialog. Nah, jadi seperti ini ya. Kita mengatur jarak antara margin batas tepi kertas terhadap tulisan yang akan kita ketik pada lembar kerja. Contohnya seperti ini. Nah, ini ukuran kertas kita, misalkan ini adalah F4 misalkan. Kemudian kita ngatur marginnya itu untuk bisa diketik jaraknya, misalkan dari tepi sini ke sini adalah 4 cm, dari sini ke sini 3 cm, dari atas ke bawah ini 3 cm, dari bawah ke sini 3 cm. Nah, itu untuk mengatur margin namanya. Kemudian ukuran dan orientasi ini adalah kita menentukan apakah posisi kertas yang kita buat itu portrait atau landscape. Itu kalau portrait itu dia lurus ke atas vertikal, kemudian memanjang ke atas. Kalau dia landscape adalah melebar ke kanan kiri. Kemudian page size ini adalah ukuran dari kertas yang ingin kita buat. Misalkan ada ukuran kertas F4, A4, atau A3. Nah, sekarang perhatikan ini langkah-langkahnya. Pertama, klik tab menu page setup, sudah ya tadi. Kemudian Bapak lanjutkan. Di sini pada kotak dialog page setup, klik tab margin dan isikan nilai margin. Nah, ini yang Bapak sebutkan, batas top ini atas 3, kiri 4, bottom ini bawah berarti 3, right ini adalah kanan 3. Kemudian pada bagian orientasi pilih portrait, berarti kertas dari kertas seperti ini. Dia memanjang ke atas nih. Nah, ini. Nih, memanjang ke atas. Jika landscape dia melebar ke samping. Kemudian untuk mengatur jenis kertas atau ukuran kertas, klik tab paper, kemudian pilih jenis kertas apakah A4 pada paper size. Nah, ini sekarang kita praktekkan. Ini Bapak perbesar biar lebih jelas. Sekarang menunya kita pilih ke menu page layout karena kita akan mengatur lembar kerja kita. Kemudian klik margin,
Nah, ini yang Bapak sebutkan tadi, ini secara default ada beberapa macam, ada normal, narrow, moderate, dan lain-lain. Namun jika kita ingin mengatur atas keinginan kita sendiri, kita bisa menggunakan custom margin. Nah, di sini ada, perhatikan ini yang Bapak bilang tadi, batas top. Top ini adalah batas atas kertas terhadap tulisan yang akan kita ketik. Berarti jarak antara tepian ini sampai ke sini adalah yang ini, berarti 2,54. Sekarang coba kita atur menjadi 3. Nah, kiri berarti dari pojok kiri kertas sampai ke tulisan kertas ini, tulisan yang kita cetak adalah, misalkan Bapak bikin 4, berarti jaraknya adalah 4. Ini bottom adalah bawah 3, dan right adalah batas ini. Oke, nah ini orientasi. Perhatikan ini previewnya. Contoh jika kita menggunakan orientation portrait, dia akan memanjang ke atas. Nah, lihat previewnya ini. Kemudian jika kita pilih yang landscape, maka kertasnya nanti akan jadi miring seperti ini. Oke, sekarang Bapak pilih portrait dulu ya. Kita lihat perubahannya. Nah, lihat marginnya jadi berubah mengikuti dengan aturan terbaru dari Bapak. Sekarang perhatikan, Bapak klik margin lagi, custom lagi. Nah, apa yang terjadi jika orientasinya Bapak ubah menjadi landscape? Perhatikan kertasnya. Nah, dia jadi melebar seperti ini, memanjang ke samping, bukan memanjang ke atas. Bisa juga orientasi itu kita atur melalui di sini, langsung menu di sini juga bisa. Jadi portrait. Nah, bisa juga lewat sini, custom margin ini. Oke. Selanjutnya kita atur jenis dari kertasnya. Ada kertas kan ada macam-macam, ada F4, ada A4, ada folio, quarto. Nah, ini Bapak gunakan paper size-nya adalah A4. Bisa juga kita bikin default. Nah, ini custom size ini kita membuat aturan sendiri, ukurannya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kalau height ini tinggi, kalau width ini berarti lebar ya. Nah, sekarang coba Bapak ubah menjadi F4. Nah, kertasnya jadi seperti ini. Jadi memanjang. Oke, paham ya sampai di sini. Selanjutnya Bapak lanjutkan. Oke, ke materi yang baru. Sebelumnya ini Bapak save dulu, Bapak tutup. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu menambahkan tanggal dalam dokumen. Nah, langkah-langkahnya, buka kembali file tugas modul 1. Oke, kita cari modul 1, tugas modul 1, ini dia. Mana? Oh, ini dia. Tugas modul 1, kita buka. Sekarang kita perhatikan lagi langkahnya. Kemudian letakkan kursor di tengah di bawah judul. Oke, di bawah sini. Letakkan dulu. Oke, ini di tengah ya, berarti center. Nah, oke, sudah di tengah sesuai instruksi. Kemudian instruksi selanjutnya, klik tab menu insert, kemudian pilih data and time. Oke.
klik. Nah, ini insert, nah, ribbon insert, kemudian pilih date and time, ini dia, klik. Selanjutnya kita lihat instruksinya. Pada kotak dialog yang muncul, pilih format tanggalnya. Lihat gambar pada bagian available format language Indonesia. Aktifkan update automatically, kemudian klik OK. Nah, di sini ada contohnya seperti ini. Pilih model tanggalnya, klik update automatically. Nah, ini ada macam-macam nih. Coba kita pilih yang umum saja, tanggalnya seperti ini aja. Kemudian ini Indonesia, kita karena di tempat, nah ini English Indonesia aja ya. Nah, Sunday, kita klik update automatically. Nah, sekarang hari Sunday, Minggu, tanggal 7 November 2021. Karena ini sifatnya otomatis, jadi misalkan besok Bapak buka tanggal hari Senin, Monday, maka dia akan berubah menjadi Monday dan tanggalnya menjadi tanggal 8. Sekarang kita simpan. Sekarang praktikum kita pada hari ini telah selesai. Bapak harap kalian bisa memahaminya dan bermanfaat bagi kalian. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.